Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eri Prasetyawan dari Storypreneur. Jadi saya membantu banyak orang, ya, banyak coach, banyak trainer, banyak course developer untuk menjual program, baik itu program pelatihan, program kursus atau program coaching. Termasuk juga para yoga yang memberikan materi yoga, program meditasi, program kesehatan dan kecantikan, program diet, bagaimana bisa mensukseskan menjual program-program tersebut. Nah, pada kesempatan video saya kali ini, saya akan membagikan mengenai 6 cara mengubah musibah menjadi berkah. Karena saya pernah mengalami, teman-teman, ya, di dalam hidup saya yang dianggap musibah bisa saya mengubahnya menjadi berkah. Nah, sebelum kita bahas mengenai 6 cara bagaimana mengubah musibah menjadi berkah, mari kita ikuti dulu mengenai jenis-jenis musibah atau jenis-jenis kesulitan hidup yang bisa diubah menjadi berkah. Apa saja itu? Ya, setidaknya ada 9, teman-teman semua. Yang pertama adalah terlilit utang. Nah, ini yang pernah saya alami pada tahun 1998. Saya pernah terlilit utang yang cukup parah, sehingga ya, gaji saya hampir habis untuk mencicil cicilan bulanan. Untuk itu harus saya bekerja ekstra keras, saya bekerja ekstra supaya saya bisa melanjutkan kehidupan saya yang saya sudah punya anak dan istri waktu itu. Kemudian tahun 2002, ya, puji syukur saya sudah bisa terlepas dari utang-utang saya. Kemudian saya bisa memiliki usaha yang lumayan. Pengalaman ini saya bagikan ke dalam sebuah buku yang saya tulis mulai tahun 2008 dan selesai 2010. Ya, tidak pernah menyangka kalau musibah saya yang pernah terlilit utang ternyata bisa menjadi berkah yang saya bisa bagikan ke dalam buku. Kemudian buku itu banyak yang membaca ternyata dari seluruh penjuru Indonesia. Tidak disangka, tidak dinyana mereka menghubungin saya atau memberikan email dan juga SMS waktu itu untuk mengucapkan banyak terima kasih karena memberikan cara-cara bagaimana bertahan dari utang, kemudian bagaimana caranya terlepas dari utang dan bahkan bisa memiliki usaha yang lebih baik lagi daripada pada waktu terlilit utang. Saya banyak mendapatkan pesan dari teman-teman di Palu, teman-teman di Palembang, di Lampung, ya, ada yang dari Juwana, ya, Pati, kemudian ada yang dari Malang, dari banyak tempat memberikan ucapan terima kasih kepada saya. Ya, saya anggap itu sebagai berkah buat saya dan juga berkah bagi orang-orang yang membaca buku saya. Nah, kemudian dari buku itu saya juga mendapatkan royalty income dan saya bisa mencetak ulang nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebangkrutan usaha atau kegagalan bisnis. Nah, bagi Anda yang pernah mengalami kebangkrutan usaha dan kegagalan bisnis, kemudian Anda bisa bertahan dan kemudian bisa mengatasi keadaan tersebut sehingga Anda sekarang menjadi lebih baik atau bahkan lebih sukses lagi. Nah, Anda bisa merubah ini menjadi berkah setidaknya untuk orang lain. Yang jelas juga akan kembali lagi berkah untuk diri Anda. Yang ketiga adalah kecelakaan yang parah. Kecelakaan yang mungkin membuat diri Anda pernah sampai ke kondisi yang koma, yang tidak sadarkan diri dalam waktu cukup lama. Kemudian membutuhkan biaya perawatan yang mahal. Kemudian setelah Anda pada masa pemulihan sudah sembuh, Anda tidak memiliki pemasukan. Tetapi musibah itu sekarang sudah terlewati oleh Anda. Dan sekarang hidup Anda kembali normal, bahkan lebih baik lagi. Nah, Anda bisa jadikan musibah ini menjadi
berkah buat orang lain dan juga buat diri Anda. Yang keempat adalah sakit penyakit yang parah, yang dalam waktu yang panjang, misalnya kanker atau sakit penyakit stroke, ya, atau sakit penyakit jantung yang kronis, tetapi Anda bisa melewatinya, ya, atau autoimun yang butuh perawatannya sangat panjang, tapi Anda bisa melewatinya dan Anda bisa mengatasinya. Sekarang hidup Anda kembali sehat, kembali menjadi produktif dan lebih produktif daripada sebelum waktu sakit. Nah, Anda bisa jadikan ini menjadi berkah. Kemudian yang kelima adalah perceraian. Banyak sekali orang menganggap bahwa perceraian itu suatu musibah. Nah, tetapi ada teman saya yang pernah mengalami perceraian, ya mungkin traumatis, ya sangat stres, ya. Kemudian mengalami depresi, tapi sekarang kehidupannya menjadi lebih baik, ya. Dia lebih bahagia menurut dia daripada waktu sebelum perceraian. Ya, kemudian saya mendorong beliau untuk membagikan ini sebagai berkah buat orang lain dan menguatkan orang lain, memotivasi orang lain yang mengalami perceraian juga. Ya. Bahwa perceraian itu bukan kiamat, bukan suatu yang akhir, tapi bisa untuk diperbaiki, bisa diperbarui, ya, sehingga mendapatkan kembali kehidupan yang bahagia. Yang keenam adalah pemecatan kerja atau pemutusan hubungan kerja, PHK. Mungkin Anda mengalami situasi yang sulit ini, ya, di PHK, entah itu karena kesalahan Anda atau bukan karena kesalahan Anda, tapi karena masalah kebangkrutan bisnis di perusahaan Anda. Jangan berkecil hati, ya. Jangan demotivasi. Kalau Anda bisa bertahan, kemudian Anda bisa menciptakan peluang-peluang yang berpotensi, dan akhirnya sekarang Anda bisa menjadi lebih baik daripada pada saat sebelum Anda dipecat. Anda bisa jadikan ini menjadi sumber berkah, baik bagi diri Anda maupun bagi orang lain. Yang ketujuh adalah drop out atau putus sekolah, putus kuliah, ya, baik mungkin karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan Anda melanjutkan dari sisi biaya atau dari sisi kemampuan, ya, di drop out. Jangan berkecil hati, ya, jangan patah semangat. Anda bisa mengubah keadaan ini, dan kemudian kalau Anda sudah memiliki pengalaman mengubah keadaan ini, Anda bisa lebih baik lagi. Ini yang bisa Anda rubah menjadi berkah, ya, berkah buat orang lain dan buat diri Anda. Yang kedelapan adalah bencana alam. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami bencana alam, baik itu banjir atau tsunami waktu itu teman-teman yang di Aceh, ya, mungkin tanah longsor, ya, dan gunung berapi meletus, ya, kemudian juga gempa bumi misalnya. Nah, kalau Anda mengalami ini, contohnya yang tsunami di Aceh dan juga gempa bumi yang di Jogja tahun 2006, itu sangat-sangat besar dampaknya. Banyak orang kehilangan tempat tinggal atau kehilangan sanak saudara, mungkin orang tua, kehilangan anak, kakak, adik. Dan sekarang kalau kehidupan Anda kembali lebih baik, ya, bahkan lebih baik daripada sebelum bencana itu, Anda bisa rubah pengalaman Anda ini menjadi sumber berkah bagi banyak orang. Kemudian yang 9 adalah bencana traumatis. Mungkin Anda pernah mengalami trauma-trauma, ya, salah satunya perceraian tadi, atau mungkin yang lain broken home, ya. Anda pernah ditinggal oleh kedua orang tua Anda dalam hal mereka tidak lagi merawat Anda, ya, karena mereka hidupnya terpisah atau sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Atau Anda mengalami situasi bahwa Anda adalah yatim piatu pada saat Anda masih kecil atau Anda masih muda, belum berdaya. Atau mungkin ada bullying yang membuat Anda trauma, atau bahkan mungkin pemerkosaan bagi Anda yang mungkin sebagian besar terjadi pada
wanita, tapi tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang laki-laki juga ada pemerkosaan juga yang traumatis, dan kemudian Anda bisa terlepas dari trauma-trauma masa lalu yang merupakan musibah ini, dan kemudian kehidupan Anda kembali normal, kembali baik, bahkan lebih baik, lebih bisa memotivasi diri Anda. Anda bisa jadikan musibah traumatis ini menjadi sumber berkah ya, bagi orang lain dan bagi diri Anda. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya mengubah ini semua tadi ya. Ada 9 jenis musibah ini menjadi berkah. Nah, ini ada 6 cara bagaimana merubah musibah ini menjadi sumber berkah. Oke, ikutin terus sampai selesai. Berikut ini 6 caranya. Yang pertama adalah menulis buku. Ya, bisa Anda cetak atau Anda mempublishnya nanti dalam bentuk buku elektronik atau e-book. Seperti yang dulu saya lakukan, saya menulis buku untuk bisa berbagi, menolong orang lain, membantu orang lain untuk ya, terbebas dari lilitan utang dan juga bisa kembali lagi, bahkan lebih baik lagi kondisinya daripada sebelum terlilit utang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda juga bisa membuat website atau blog secara gratis. Banyak website atau blog itu gratis. Anda juga bisa memilih domain nama dari website maupun blog Anda. Kemudian ada juga yang menghosting secara gratis. Ini yang dulu saya lakukan, sehingga Anda bisa berbagi ya, menulis, mengupload video ya, kemudian atau mengupload podcast dalam bentuk suara untuk memberikan motivasi kepada orang lain, menghibur orang lain yang sedang kena musibah, kemudian memberikan cara-cara, langkah-langkah yang efektif, yang efisien, supaya mereka bisa terbebas dari musibah mereka yang mirip dengan musibah yang pernah Anda lewati. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa membuat grup di Facebook. Facebook menyediakan Anda halaman ya, bisa berupa grup yang bisa semua orang atau banyak orang menjadi membersnya. Jadi Anda punya komunitas sehingga Anda bisa berbagi kepada mereka ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara, dalam bentuk video, dan Facebook memberikan secara gratis, yaitu ada grup atau fanpage. Kalau fanpage itu seperti website atau dalam bentuk mini website. Itu juga gratis yang disediakan oleh Facebook. Saya memiliki beberapa fanpage di Facebook dan juga saya membentuk grup di Facebook yang berjudul Storypreneur, di mana di sana banyak orang ya, yang join sehingga dapat berbagi, dapat bertanya jawab ya, dan dapat mendapatkan materi-materi sharing secara lebih baik dan juga bisa bertanya secara langsung. Kemudian yang keempat adalah YouTube. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya lagi merekam video saya, kemudian saya bagikan di channel YouTube saya yang bisa diakses oleh banyak orang yang ingin memiliki bisnis atau menjadi entrepreneur di bidang informasi, pengalaman, kemudian pengetahuan maupun berbagi cerita yang menghasilkan, memberi berkah buat orang lain dan memberi berkah buat diri sendiri. Kemudian yang kelima adalah Anda memiliki program khusus, misalnya training ya, atau kursus. Anda membuat materi Anda ya, yang pernah Anda sukses menjalankannya sehingga Anda terbebas dari musibah dan hidup lebih baik lagi. Anda buatkan program training, ya, kursus, ya, pelatihan, ya, sehingga Anda bisa mengundang banyak orang untuk datang ke kelas Anda, kemudian Anda mengajarkannya. Nah, kemudian yang keenam, kalau Anda kesulitan untuk berbicara di muka umum, ya, seperti training, kursus, ya, pelatihan, itu butuh keahlian berbicara di muka umum. Ya. Tapi yang keenam ini adalah program coaching
Anda bisa membuat program coaching, ya program coaching itu bisa one on one coaching. Jadi Anda mengajari satu orang. Ya, itu tidak memerlukan keahlian berbicara di muka umum atau public speaking. Itu seperti Anda mengajari mungkin anak Anda yang mengerjakan PR, menyelesaikan PR, atau ponakan Anda ya, untuk menyelesaikan PR-nya. Nah, Anda sekarang punya klien atau punya orang yang ingin di coach ya, oleh Anda dalam program untuk menyelesaikan musibah yang sedang menimpanya. Nah, itu adalah 6 cara bagaimana Anda bisa mengubah musibah menjadi berkah. Nah, bagi Anda yang ingin sekali dan punya niat untuk berbagi dan menolong orang lain melalui pengalaman Anda yang unik, tetapi Anda merasa kesulitan untuk membuat materinya, untuk menstruktur programnya, atau menstruktur materinya, ya saya bisa membantu Anda. Ya, tuliskan di kolom komentar apa kesulitan Anda. Ya, nanti akan saya berikan cara-caranya bagaimana membuat program, cara-caranya bagaimana membuat struktur pelatihan atau struktur coaching yang satu, mudah dipahami oleh orang lain, yang kedua, mudah dijalankan oleh orang lain, yang ketiga adalah mudah untuk Anda berikan, mudah untuk di-trainingkan atau di-coachingkan. Ya, saya memiliki pengetahuan di bagaimana membuat materi-materi pelatihan dan coaching, dan juga menulis buku. Ya, ada beberapa buku yang sudah saya tulis, dan pengalaman itu bisa saya bagikan kepada Anda bagaimana menulis buku. Ya, silakan kalau manfaat Anda rasakan dari video ini, silakan Anda subscribe. Anda bisa juga kirimkan kepada orang lain yang membutuhkan, ya, untuk bisa mendapatkan manfaat juga dari sharing saya ini. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Salam sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.